'cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Novianti. Di sini saya akan membahas 3 hal terkait tata kelola teknologi informasi. Nah, yang pertama ada model tata kelola teknologi informasi. Yang kedua ada struktur organisasi dan infrastruktur. Yang ketiga ada fokus utama area tata kelola teknologi informasi. Jadi pembahasan yang akan kita bahas pertama kali adalah model tata kelola TI. Ada 4 model tata kelola TI yang saya ketahui. Yang pertama ada IT Infrastructure Library, yang kedua ada ISO atau IEC, yang ketiga ada COSO atau Committee of Sponsoring Organization for the Treatway Commission, yang keempat ada COBIT, yaitu Control Objective for Information and Relay Technology. Tapi di antara 4 ini yang akan saya bahas adalah COBIT. Jadi, COBIT ini merupakan framework bagi pengelolaan TI. COBIT ini membantu memenuhi berbagai kebutuhan manajemen dengan menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan kendali, dan permasalahan teknis. Ada 4 domain di dalam COBIT. Yang pertama ada planning dan organization. Jadi domain ini tuh menitikberatkan pada proses perencanaan dan penyelarasan strategi TI dengan strategi perusahaan. Yang kedua ada acquisition dan implementation. Di domain ini menitikberatkan pada proses pemilihan, pengadaan, dan penerapan teknologi informasi yang digunakan. Yang ketiga itu ada delivery and support. Domain ini itu menitikberatkan pada proses pelayanan TI dan dukungan teknisnya. Yang terakhir nomor 4 ada monitoring. Di domain ini menitikberatkan pada proses pengawasan pengelolaan TI pada organisasi. Kemudian ada model maturity dalam COBIT. IT Maturity Model pada COBIT ini adalah suatu model untuk mengukur tingkat kematangan pengelolaan teknologi informasi yang ada dalam suatu organisasi dengan memperhatikan dan menggunakan kontrol internal. Menurut buku yang ditulis oleh Richardus Eko Indrajit, tingkat kematangan manajemen sistem dan TI ini dapat dibagi menjadi 6 level. Level 0 nothing, level 1 ad hoc, level 2 repeatable, level 3 define, level 4 manage, level 5 optimize. Pembahasan kedua yaitu tentang struktur organisasi dan infrastruktur. Di dalam manajemen modern yang dianggap sebagai sebuah infrastruktur sistem informasi dalam sebuah perusahaan adalah network, data center facilities, server room, wiring, desktop, RDBMS, dan lain-lain. Dalam sejumlah teori infrastruktur, organisasi ini sering diistilahkan sebagai 3 buah entitas tidak terpisahkan, yaitu people, process, teknologi. Kalian bisa pause gambar berikut untuk melihat tabel 3 entitas. Di dalam buku oleh Richardus Eko Indrajit, terdapat struktur organisasi yang direkomendasikan yang diberi nama Enterprise Service. Enterprise Service ini antara lain adalah The operation, technical support, help desk, network, client service, dan global technology. Nah, di pembahasan terakhir ini adalah fokus utama area tata kelola teknologi informasi. Yang pertama ada strategic alignment. Di strategic alignment ini memastikan adanya hubungan perencanaan, organisasi, dan TI dengan cara menetapkan, memelihara, serta menyesuaikan operasional TI dengan operasional organisasi. Yang kedua ada value delivery. Jadi, di value delivery ini fokus dengan melaksanakan proses TI agar supaya proses tersebut sesuai dengan siklusnya, mulai dari menjalankan bencana, memastikan TI dapat memberikan manfaat yang diharapkan, mengoptimalkan penggunaan biaya, sehingga pada akhirnya TI itu dapat mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga, dari fokus utama area tata kelola TI ini ada research management. Jadi di research management ini kita itu fokus pada kegiatan yang dapat mengoptimalkan dan mengelola sumber daya TI yang terdiri dari aplikasi, informasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Yang keempat ada risk management. Untuk melaksanakan pengelolaan terhadap risiko itu dibutuhkan kesadaran dari anggota organisasi dalam memahami adanya risiko, kebutuhan organisasi, dan risiko-risiko signifikan yang dapat terjadi serta menanamkan tanggung jawab dalam mengelola risiko yang ada pada organisasi. Yang terakhir dari fokus utama tata kelola TI ini adalah performance measurement. Performance measurement ini mengikuti dan mengawasi jalannya pelaksanaan rencana pelaksanaan proyek serta pemanfaatan sumber daya kinerja proses penyampaian layanan sampai dengan pencapaian hasil TI. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.